Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nick mengerutkan keningnya. Kenapa seperti itu? Tanyanya, heran. Bos kan tahu sendiri. Wanita akan mudah ditaklukkan jika sudah diambil kesuciannya. Apalagi jika sampai hamil, sahut Yo. Ia sengaja ingin Nick berhubungan lebih jauh dengan Ima. Supaya Nick bisa melupakan Ember yang sudah seperti parasit bagi bosnya itu. Plak, sembarangan sekali kamu bicara. Mana mungkin aku menghamilinya. Ember bisa marah jika tahu dia hamil, ucap Nick. Ia sudah seperti suami takut istri. Tapi kan saat ini Nyonya Ima sudah menjadi istri bos. Tidak ada salahnya jika beliau mengandung anak Anda. Dan bos pun tidak butuh izin dari Ember, ucap Yo. Nick melamun. Ia pun mulai terpengaruh dengan ucapan Yo. Apa harus sampai seperti itu? Batin Nick. Tapi aku saja belum tahu. Sejauh mana dia mengetahui rahasiaku, ucap Nick. Namun ia sangat yakin tempo hari Ima mendengar ucapan mereka. Justru karena itu, lebih mudah dikendalikan, lebih mudah pula mengetahui hal itu, ucap Yo. Sudahlah, jangan bahas itu dulu. Tidak mudah melakukan hal seperti itu dengan orang yang tidak aku cintai. Apalagi tubuhnya tak seseksi Ember. Mana mungkin aku bergairah dengannya, cibir Nick. Memangnya bos sudah melihat tubuh Nyonya? Tanya Yo. Nick pun terkesiap. Ia memang belum pernah melihat tubuh Ima secara langsung. Tanpa perlu melihatnya pun sudah dapat ditebak. Jika tubuhnya seksi, mana mungkin dia menutupinya seperti itu. Itu pasti karena dia malu, tuduh Nick. Jangan salah, bos. Nyonya kan ustazah. Beliau pasti melakukan hal itu karena kewajiban. Belum tentu tubuh yang tertutup itu tidak seksi. Bagaimana jika ternyata justru lebih seksi dari Ember? Tanya Yo. Itu mustahil, ucap Nick, yakin. Ia lupa, tadi pagi saja dirinya sudah tergoda oleh bibir seksi Ima. Nick baru saja pulang. Ia sangat lelah dan ingin mandi. Nick pun tidak mencari istrinya karena ia memang tidak peduli pada Ima. Ceklek, saat Nick masuk ke kamar, ia tidak melihat ada Ima di sana. Sehingga ia pikir Ima sedang berada di luar. Ia pun melepaskan jas dan jam tangannya. Sedangkan Ima yang baru saja selesai mandi itu keluar dari kamar mandi yang terhubung dengan walk-in closet. Sehingga Nick tidak menyadari hal itu. Sebab, pintu kamar mandinya terbuat dari kaca yang hanya merupakan sekat tanpa kunci. Ima sendiri tidak sadar Nick sudah pulang. Sehingga ia santai saja mengeringkan tubuh menggunakan handuk di ruang walk-in closet. Nick mengambil tab untuk mengecek email. Lalu menaruh tab itu di tab holder yang ada di atas meja. Sambil membaca email, ia pun melepaskan pakaiannya satu persatu. Hingga menyisakan boxer saja. Kemudian ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Lalu Nick berjalan menuju kamar mandi yang berada di ujung walk-in closet kamarnya. Sambil menenteng pakaian tersebut, Nick sangat terkejut kala melihat Ima sedang mengeringkan tubuhnya di sana. Jantungnya berdesir saat melihat tubuh Ima begitu seksi. Posisi Ima sedang memunggunginya, sehingga ia tidak sadar sedang ditatap oleh Nick. Ia pun santai saja mengelap seluruh bagian tubuhnya di hadapan Nick. Gluk. Semakin lama tubuh Nick semakin menegang. Keseksian tubuh Ima jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan Ember pun tidak ada apa-apanya. Sebab tubuh yang seperti gitar Spanyol itu terlihat begitu kencang dan padat. Bumper depan dan belakangnya pun memiliki ukuran sesuai dengan kesukaan Nick. Membuat otak liar Nick memaksanya untuk melewati batas. Apalagi ketika Ima mengelap bagian bokong dan selangkangannya. Tubuh Nick terasa seperti terbakar. Sebab bokong istrinya itu membuat Nick ingin meremasnya. Punggungnya pun terlihat begitu putih dan mulus. Sebab rambut Ima sedang digelung ke atas.
Ternyata tubuhnya sangat seksi. Kenapa aku baru tahu sekarang? Batin Nick. Tanpa sadar pakaian yang sedang ia tenteng itu terlepas dari genggamannya. Boxer Nick pun terasa semakin menyempit. Sehingga akal sehat Nick semakin hilang. Dia istriku, jadi tidak ada salahnya jika aku melakukan hal itu. Lagi pula dia pun tidak mungkin marah karena aku suaminya, kan? Gumam Nick dalam hati. Tanpa mengeluarkan suara, Nick berjalan ke arah Ima. Mereka sama-sama terkejut saat Ima menoleh sambil mengelap dadanya, hingga terlihat menyembul. Astagfirullah, ucap Ima. Sontak ia langsung melilitkan handuk di tubuhnya karena terkejut melihat Nick sudah ada di hadapannya hanya dengan menggunakan boxer. Tenggorokan Nick terlihat bergerak, seperti orang yang sedang menelan selaiva. "Kak, kamu baru habis mandi?" tanya Nick basa-basi. Entah mengapa ia salah tingkah. Padahal ini bukan kali pertama Nick melihat wanita tanpa busana seperti itu. "Iya, Mas udah pulang. Aku gak denger suaranya." "Kirain belum pulang," sahut Ima, salah tingkah. Ia sangat malu berada di momen seperti ini. Meski sudah menikah, tetapi mereka belum pernah melakukan malam pertama. Sehingga rasanya kurang pas jika Nick langsung melihat tubuhnya dalam kondisi seperti itu. "Iya, tadi mau mandi. Aku pikir kamu gak ada di kamar," ucap Nick. "Ya udah Mas mandi aja, aku mau pakai baju dulu," ucap Ima. Kemudian ia berlalu menuju ke arah lemari. Ia bahkan tak berani menoleh ke arah Nick karena tubuh pria itu begitu atletis. Namun saat Ima melangkah, tangan Nick langsung merangkul perutnya. Kemudian pria itu menarik Ima dan mendekapnya dari belakang. "Kita belum melakukan malam pertama," bisik Nick. "Dek." Jantung Ima terasa hampir lepas kala mendengar suaminya mengatakan hal seperti itu. Ia pun tak berani menolak karena sudah tahu itu adalah kewajibannya melayani Nick. Tanpa menunggu jawaban Ima, Nick langsung mengecup bahu istrinya tersebut. Kemudian ia melumati bahu itu dan menyusurinya hingga ke leher. Ima pun menggeliat dibuatnya. Nick membuat tubuh Ima terasa seperti tersengat listrik. Sehingga Ima tidak dapat menahannya dan tak bisa diam karena sensasi yang diberikan oleh suaminya itu. Nick semakin mendekap Ima agar wanita itu tidak menghindar. Sehingga Ima dapat merasakan sesuatu yang mengeras menyentuh bokongnya. Tanpa melihatnya pun Ima dapat merasakan bagaimana ukuran benda itu. Sehingga nyalinya sempat menciut karena khawatir akan pengalaman pertamanya nanti. Set. Nick menarik handuk yang sejak tadi Ima pegangi. Handuk tersebut pun luruh. Sehingga Ima malu dibuatnya. "Mas," lirihnya, "aku suamimu. Tidak usah malu," bisik Nick sambil menjilati telinga Ima. Ima sadar seharusnya Nick tidak langsung menyerangnya seperti itu. Namun dalam momen seperti ini, ia sudah tidak sempat untuk menasihati suaminya. Perlahan tangan Nick menjalar dari perut ke atas, hingga menangkup kedua buah dada milik istrinya tersebut. Wok, besar dan padat, batin Nick, membuatnya semakin bersemangat. Napas Ima pun tersenggal, membuatnya tak tahan ingin mendesah. Namun ia masih berusaha sekuat mungkin untuk tidak melakukan hal tersebut. Perlahan Nick menarik dagu Ima agar menoleh ke belakang. Kemudian ia mencumbu bibir itu kembali dengan begitu mesranya. Akhirnya sore itu Nick pun melanggar janjinya. Ia mengambil haknya sebagai suami. Bahkan Nick yang awalnya berniat untuk tidak menghamili Ima pun tak mampu mengendalikan dirinya. Sehingga ia melakukan pelepasan di dalam. Sebab Nick tidak ingin menyiakan kenikmatan yang luar biasa itu. Nick pun tidak langsung melepaskan tubuh mereka. Seolah tidak rela menyudahi permainan itu begitu saja. Ia mengecup kening Ima yang dibasahi peluh itu. Setelah napasnya mulai teratur, barulah Nick menarik senjatanya. Ia dapat melihat ada noda merah di sprei yang berwarna putih itu. Bahkan sprei tersebut terlihat basah. Hingga ia yakin tempat tidurnya pun akan basah. "Terima kasih," ucap Nick sambil mengusap kepala Ima. Kemudian ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi sambil tersenyum.
Wajahnya terlihat sangat puas. Seandainya aku tahu lebih awal, pasti semalam aku sudah melakukannya, batin Nick. Ia tidak dapat menghentikan senyumannya. Menikahi Ima sudah seperti mendapatkan jackpot baginya. Mungkin saat ini tujuan Nick yang awalnya hanya ingin menaklukkan Ima pun berubah. Nick memejamkan mata kala air shower mengalir dari atas kepalanya. Ia merasakan tubuhnya begitu rileks dan semua bebannya seolah terangkat. "Kenapa kamu bisa membuatku seperti ini?" gumam Nick. Ia sebal karena Ima telah membuatnya mabuk kepayang. Entah ia masih ingin menaklukkan Ima atau justru saat ini dirinya yang telah ditaklukkan oleh ustazah itu. Saat sedang mandi, Nick membayangkan bagaimana bentuk tubuh istrinya itu. Mengapa semuanya bisa begitu ideal? Tidak mungkin kan jika dia melakukan operasi, gumam Nick. Bibirnya, matanya, pinggul bahkan semua bumpernya membuatku menginginkannya lagi, ucap Nick. Ia sudah seperti orang gila. Nick pun lupa apa yang Yo katakan. Padahal tadi pagi ia menolak dan tidak mau percaya ucapan asistennya itu. Seandainya Yo tahu, entah ia akan senang atau khawatir karena bosnya ini sudah seperti orang gila. Aku tidak boleh melepaskannya. Dia terlalu sempurna untuk dilepaskan, gumam Nick. Selesai mandi, Nick mengenakan pakaian di walk-in closet. Setelah itu ia menghampiri Ima. Sepertinya dia sangat puas, gumam Nick sambil tersenyum, saat melihat Ima terlelap. Nick pun meninggalkan kamar itu. Kemudian ia mencari asisten rumah tangga. "Bi, saya minta tolong, sprei kamar tamu ganti dengan yang baru," pinta Nick. "Baik tuan," jawab Bibi. Ia tidak berani bertanya lebih banyak. Ia pun langsung mengganti spreinya. Nick kembali ke kamarnya. Kemudian ia mengecek email lagi sambil menunggu Ima yang sedang terlelap. Padahal bisa saja dirinya bekerja di ruang kerja. Namun entah mengapa kali ini ia malah menunggu Ima di sana. 1 jam kemudian Ima terbangun. "Astagfirullah, maaf mas. Aku ketiduran," ucapnya dengan wajah yang sedikit sembab karena bangun tidur. Ia pun duduk sambil memegangi selimut yang menutupi tubuhnya itu. "Gak masalah. Kamu pasti lelah, kan?" tanya Nick, bangga. Ima pun tertunduk malu dengan wajah merona. "Iya," ucapnya sambil tersenyum. Nick menaruh ipatnya. Kemudian ia berjalan ke arah Ima dan duduk di sampingnya. "Gimana, apa ada yang sakit?" tanya Nick. Ima menggelengkan kepalanya. "Cuma sedikit, tapi gak apa-apa, kok," jawabnya. "Maaf, ya, tadi aku terlalu bersemangat. Lebih baik sekarang kamu mandi. Setelah itu kita pindah ke kamar tamu," ucap Nick. Ima bingung mengapa Nick memintanya pindah. "Kenapa harus pindah, mas?" tanyanya. Nick menoleh ke arah tempat tidur yang basah. "Aku tidak yakin kita akan nyaman tidur di kasur yang basah seperti ini," ucap Nick sambil tersenyum. Kali ini ia seolah melupakan ember. Ima langsung menutup mulutnya dengan tangannya. Ia melihat ada noda merah dan basah di sprei berwarna putih tersebut. "Ya Allah, apa ini karena?" Ima tidak melanjutkan ucapannya. Nick yang paham pun mengangguk. "Iya, kamu yang sudah membasahinya," ucap Nick, gemas. Ia jadi teringat bagaimana tadi Ima membasahi sprei itu dengan cairan cintanya. "Maafin aku ya, mas. Aku jadi ngotorin tempat tidur kamu," ucap Ima. Ia jadi tidak enak hati pada Nick. Baru saja datang ke rumah itu, Ima sudah mengotori kasurnya. "Tidak perlu meminta maaf. Kamu seperti itu juga kan karena aku," ucap Nick, bangga. Ima tersipu malu, mengingat apa yang telah mereka lakukan tadi. "Tapi kamu suka, kan?" tanya Nick. Ia penasaran bagaimana perasaan Ima tentang apa yang sudah mereka lakukan itu. Ima pun mengangguk, malu-malu. "Puas, gak?" goda Nick sambil ikut menunduk agar bisa melihat wajah Ima yang sedang malu itu. "Mas, jangan nanya itu," pinta Ima, manja. "Kenapa?" tanya Nick sambil mengerutkan keningnya. "Aku malu," ucap Ima jujur. Wajahnya pun terlihat merona. "Aku suamimu,
Untuk apa kamu malu? Lagi pula aku bertanya seperti itu karena khawatir kamu tidak puas denganku, ucap Nick. Ima menggelengkan kepalanya. Enggak, kok. Aku puas banget, ucapnya. Ia tidak ingin Nick merasa bersalah. Nick pun sangat bangga karena telah memuaskan Ima. Sip kalau begitu. Sekarang kamu mandi, sana. Ucap Nick, sambil mengusap kepala Ima. Kemudian ia beranjak dari tempat tidur dan meninggalkan kamar itu. Sampai saat ini Ima masih belum bisa mengendalikan senyumannya. Ia merasa Nick sangat manis dan membuatnya bahagia. Ternyata menikah itu menyenangkan. Pantas saja disebut surga dunia, gumam Ima. Lalu ia pun turun dari tempat tidur dan mandi. Tiba di ruang kerja, Nick mendapat telepon dari Amber. Saat itu ia baru ingat bahwa memiliki seorang kekasih dan telah berjanji padanya untuk tidak menyentuh Ima. Astaga, kenapa aku bisa melupakan Amber? Gumam Nick. Ia pun bingung pada dirinya sendiri. Sampai saat ini Nick masih yakin bahwa dirinya hanya mencintai Amber. Ia pun meyakinkan dirinya bahwa sikap manisnya itu hanya karena mengikuti saran dari Yo. Ia tak sadar bahwa justru dirinya sedang mengikuti kata hati. Nick menjawab panggilan video Amber. Ya, honey, ucap Nick. Kamu kemana aja, sih? Dari tadi aku telepon kok gak dijawab. Keluh Amber. Aku lagi banyak kerjaan. Kamu kan tahu sekarang ini aku double job. Masa kamu gak bisa ngerti, sih? Tanya Nick. Iya tapi aku kangen kamu, sayang. Kamu gak lihat ini aku udah pakai lingerie kesukaan kamu. Kesini, dong. Pinta Amber manja. Ia pun menunjukkan tubuhnya yang hanya mengenakan lingerie itu. Sebab biasanya Nick tidak akan tahan jika sudah digoda seperti itu. Namun, anehnya kali ini Nick tidak bereaksi. Meski sudah melihat Amber seperti itu, ia biasa saja. Tubuhnya tak terangsang seperti sebelumnya. Sayang, maaf sekali, aku tidak bisa ke sana, ucap Nick. Meski Amber sudah berpakaian dan bergaya erotis, tetapi ia tidak bisa mengalahkan keseksian Ima. Sehingga kali ini naluri Nick tidak tergoda sama sekali. Kamu kenapa, sih? Aneh banget, deh, keluh Amber. Aku kan sudah bilang. Aku sedang sibuk, sayang, jawab Nick. Bohong. Ini pasti karena istri baru kamu itu, kan? Atau jangan-jangan sebenarnya kamu udah cinta sama dia? Tuduh Amber. Ditanya seperti itu oleh Amber, Nick pun gelagapan. Enggak, kok. Udah deh, kamu gak usah mikir macem-macem. Aku tuh lagi sibuk banget. Kamu gak lihat ini aku lagi di ruang kerja. Nick pun mengarahkan kameranya agar Amber percaya bahwa dirinya sedang berada di ruang kerja. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi kapan kita bisa ketemu? Aku kangen banget loh, Nick. Kita udah lama kan gak bercinta. Udah 3 bulan lebih. Kamu selalu sibuk ngurusin bisnis kamu, keluh Amber. Beberapa bulan terakhir Nick memang selalu sibuk. Sehingga ia tidak sempat bermesraan dengan Amber. Sebelum menikah dengan Ima, Rose sudah meminta Nick untuk cek kesehatan. Sebab ia khawatir anaknya itu memiliki penyakit karena ia curiga pergaulan Nick di luar negeri cukup bebas. Rose melakukan itu karena ia ingin segera memiliki cucu. Rose pun senang karena Nick sangat sehat. Sehingga ia pikir Nick tidak seperti apa yang ia duga. Padahal selama ini Nick memang bermain aman agar kekasihnya itu tidak hamil. Sabar, ya, nanti akan aku usahakan untuk datang ke tempat kamu kalau senggang, jawab Nick. Amber tiba-tiba ingat sesuatu. Ia ingin protes mengapa Nick memindahkannya ke kamarnya saat di hotel kemarin. Sebab, Yo beralasan bahwa Nick yang memindahkan Amber ke sana. Oh iya, kenapa waktu itu? Belum sempat Amber bertanya, pintu ruang kerja Nick diketuk. Tuk, tuk, tuk. Nick pun langsung menoleh. Ia khawatir itu adalah Ima. Honey, sudah dulu, ya. Ada telepon masuk dari mamah aku. Bye, ucap Nick. Kemudian ia langsung memutus sambungan teleponnya. Masuk, ucap Nick, salah tingkah. Ceklek, benar saja, Ima yang muncul dari balik pintu.
Mas lagi sibuk, ya? Tanya Ima. Oh enggak, kok. Ada apa? Nick balik bertanya. Gak apa-apa, tadi kayaknya aku dengar Mas lagi teleponan. Telepon siapa? Tanya Ima lagi. Nick gelagapan saat ditanya seperti itu oleh istrinya. Oh ini, tadi si Yo yang telepon, jawab Nick, kikuk. Ia bingung pada dirinya sendiri. Biasanya Nick akan luwes dan santai saja jika harus berbohong. Namun kali ini rasanya begitu berat, sehingga ia gelagapan seperti itu. Oh, maaf ya kalau aku ganggu. Ini aku cuma mau bawain teh hangat buat Mas, ucap Ima. Kemudian ia melangkah ke arah meja kerja Nick. Sontak saja Nick bergegas menutup laptopnya. Ia takut Ima dapat memahami apa yang ada di laptop Nick. Sebab tadi ia sedang membuka berkas tentang bisnis gelapnya itu. Terima kasih, sayang, ucap Nick. Kemudian ia menarik Ima ke pangkuannya. Ia merasa saat ini adalah momen yang tepat untuk memancing Ima. Nick sangat penasaran sejauh mana Ima mengetahui rahasianya. Sebab, kemarin obrolannya dengan Yo cukup panjang, sampai akhirnya Ima keluar dari toilet. Sudah melakukan hubungan suami istri, Ima pun tidak terlalu canggung kala Nick menariknya ke pangkuan. Sayang, ucap Nick sambil memeluk Ima. Ia sangat menyukai aroma rambut istrinya itu. Sebab barusan Ima baru saja selesai keramas. Iya, Mas. Tanya Ima sambil menoleh. Meski begitu, Ima masih malu-malu terhadap Nick. Aku penasaran. Sejauh apa kamu tahu tentang aku? Tanya Nick. Ima mengerutkan keningnya. Kalau boleh jujur sih, aku emang belum tahu apa-apa tentang kamu, Mas. Maaf ya, sahut Ima. Pernikahan mereka memang cukup mendadak. Sehingga Ima belum sempat banyak mengetahui tentang suaminya itu. Oh ya, memangnya kamu tidak pernah mendengar sesuatu apa gitu, yang berhubungan sama aku? Tanya Nick lagi. Ima menatap Nick. Ia bingung mengapa suaminya bertanya seperti itu. Ia menghela napas. Memang sebenarnya Mas punya rahasia apa? Tebak Ima. Loh, bukan rahasia. Aku kan cuma pingin tahu. Sejauh mana kamu mengenal suamimu ini? Apa dia tidak tahu? Atau jangan-jangan dia hanya pura-pura tidak tahu agar aku tak mendesaknya? Batin Nick. Ia terlihat melamun. Mas, panggil Ima. Iya. Nick terkesiap dibuatnya. Kok ngelamun, sih? Tanya Ima, heran. Enggak, aku cuma lagi inget yang tadi aja. Kamu luar biasa, sayang. Puji Nick sambil menangkup sebelah pipi Ima. Wajah Ima pun langsung merona. Ia malu dipuji seperti itu oleh suaminya sendiri. Mas juga hebat, ucap Ima sambil tersenyum, menunduk. Mau lagi, gak? Bisik Nick. Nanti aja ya, Mas. Sekarang kan udah mau maghrib. Masa aku harus mandi lagi? Sahut Ima sambil tersenyum. Ya gak apa-apa. Kita kan bisa mandi bareng, goda Nick. Ih, malu ah. Kenapa harus malu? Aku kan suami kamu. Lagian aku udah lihat semuanya, kok, jawab Nick, percaya diri. Aku belum terbiasa, Mas. Nanti ya, pelan-pelan, jawab Ima. Nick mengangguk. Sebenarnya ada sesuatu juga yang mau aku katakan ke kamu, ucap Nick. Apa itu? Tanya Ima. Ia penasaran apa yang ingin dikatakan oleh suaminya itu. Nick menghela napas. Ia terlihat sangat berat untuk mengatakannya. Hal itu pun membuat Ima sangat penasaran. Apaan sih, Mas? Tanya Ima. Aku mau jujur, tapi aku malu sama kamu, ucap Nick. Kenapa harus malu? Aku kan istri kamu, Mas, tanya Ima. Ya udah, aku cerita. Tapi aku harap kamu gak marah atau ilfil sama aku. Janji, pinta Nick. Insya Allah, jawab Ima. Yah, kok gitu sih janjinya? Keluh Nick, manja. Saat ini ia benar-benar tidak seperti dirinya. Terus gimana, dong? Janjinya orang Islam emang gitu. Sebab, sebenarnya kita ini gak boleh asal janji, jawab Ima. Ya udah aku lanjut. Entah kamu udah tahu atau belum.
Tapi sebenarnya ilmu agama aku jauh di bawah kamu, ucap Nick sambil menatap Ima. Ima pun menyimak ucapan suaminya itu. Sebenarnya aku malu dan ragu waktu mau ngelamar kamu. Aku takut ditolak karena ilmu kamu jauh lebih tinggi dari aku. Jujur aja, saat ini aku merasa jadi gak berguna sebagai suami, ucap Nick, memelas. Ima tersenyum. Kemudian ia menangkup kedua pipi Nick. Mas, aku juga mau jujur, ya. Sebenarnya aku emang berharap bisa punya suami sekaligus imam yang mampu membimbing aku ke jalan yang diridhoi Allah, ucap Ima. Entah mengapa hati Nick sakit mendengarnya. Sebab sudah jelas dirinya tidak termasuk ke dalam kriteria itu. Berarti Nick tidak dapat melanjutkan ucapannya karena Ima langsung menahan bibir Nick dengan satu jarinya. SSSTT. Aku belum selesai, ucap Ima. Tapi, ada pengecualian bagi orang yang tulus cinta sama aku, ucap Ima sambil tersenyum. Dari mana kamu yakin kalau aku tulus sama kamu? Tanya Nick. Ia pun tersenyum. Aku bisa lihat dari mata kamu, Mas. Emang sih pertemuan pertama kita gak begitu berarti. Tapi setelah beberapa kali bertemu. Ditambah, Ima kembali tertunduk malu. Ditambah apa? Tanya Nick. Ditambah, tadi kamu memperlakukanku dengan sangat lembut. Kamu juga natap aku waktu ngelakuin itu. Jadi aku yakin kalau kamu emang tulus sama aku, ucap Ima sambil menatap mata suaminya. Pendar mata Nick bergerak. Ia salah tingkah saat ditatap seperti itu oleh Ima. Apa iya tadi aku natap dia? Batin Nick. Ia seolah lupa bahwa selama bercinta dengan Ima, matanya tak beralih dari wajah istrinya itu. Semakin menatap mata Ima, semakin menggelora hasratnya. Masalah ilmu agama itu masih bisa diraih, selama kamu mau belajar, Mas. Lagi pula di dunia ini gak ada yang sempurna. Kamu punya kelebihanmu, pun dengan aku. Tapi kita sama-sama punya kekurangan, ucap Ima. Oleh karena itu kita menikah. Untuk saling menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing, lanjut Ima. Ternyata gini ya rasanya punya istri ustazah. Pinter ngomong, hehe, ucap Nick sambil mencubit hidung Ima. Tapi kan aku ngomongnya gak asal ngomong, Mas. Ada ilmunya, loh, ucap Ima, bangga. Entah mengapa Ima pun begitu mudah menerima Nick. Mereka yang belum lama mengenal dan baru 1 hari menikah itu seolah sudah pernah berhubungan dalam waktu yang lama. Siap, ustazah, ucap Nick, cepat. Ima terkekeh. Mas nih kayak sama siapa aja, deh, ucapnya, gemas. Ya udah aku tinggal dulu ya, Mas. Biar kamu bisa lanjut kerja. Kalau ada aku, nanti malah keganggu kerjaannya, ucap Ima. Kemudian ia turun dari pangkuan Nick. Selamat bekerja, suamiku, ucap Ima. Kemudian ia mendaratkan kecupan di pipi Nick. Kap, sontak saja Nick langsung menoleh. Ia menarik Ima kala istrinya itu hendak pergi. Bersambung.